Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang keputusan investasi syariah. Nah, keputusan investasi syariah ini pada intinya kita akan membahas tentang bagaimana kita mengambil keputusan apakah kita menginvestasikan uang kita atau tidak menginvestasikan uang kita. Dalam hal ini kalau tidak menginvestasikan uang kita, pasti kita akan menggunakan uang tersebut untuk konsumsi, seperti itu. Oke, nah kita bahas dari awal yaitu tentang konsep investasi. Jadi investasi adalah proses pengelolaan uang atau segala sesuatu yang bertujuan untuk mengembangkan nilainya. Jadi ketika kita melakukan sebuah investasi, berarti kita mengelola uang tersebut untuk dijadikan sesuatu dan nilainya bisa berkembang, seperti itu. Atau bahasa Inggris disebutkan bahwa investment is to use money, make more money out of something that is expected to increase in value. Nah, komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, pengertian investasi dari poin kedua di sini, poin ketiga di sini menyebutkan bahwa yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi misalkan kita berkomitmen untuk menginvestasikan uang kita sejumlah misalkan 100 juta, seperti itu. Nah, harapannya apa? Berarti kan harapannya kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya itu kapan? Pastinya keuntungan itu akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Nah, itulah investasi. Nah, investasi ini sebenarnya bisa dilakukan pada aset real seperti tanah, emas batangan, atau bangunan, ruko, sawah, sawit, lalu bisa juga pertambangan, ternak, dan sebagainya. Itu adalah investasi juga. Atau bisa pada aset keuangan. Aset keuangan seperti misalnya saham, obligasi, deposito, atau sekuritas-sekuritas lain yang bersifat derivatif atau instrumen-instrumen kontrak lainnya, seperti itu, yang dapat diperdagangkan di pasar, baik itu pasar modal ataupun pasar uang atau pasar komoditas, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman harus paham bedanya di sini bahwa investasi di aset keuangan itu harus ada tempat untuk memperdagangkannya, seperti itu. Nah, tujuannya pasti kita akan mendapatkan untung. Namun beberapa penjelasan sini menyebutkan bahwa alasan untuk investasi yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi orientasi atau tujuan kita itu adalah di masa yang akan datang. Selanjutnya, fisik tidak selamanya sehat dan layak untuk bekerja. Jadi ketika kita suatu saat tidak dapat bekerja lagi dan tidak dapat menghasilkan uang lagi, maka nilai investasi yang sudah kita tanam dari lama itu akan kita gunakan untuk kehidupan kita, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu harga yang terus naik. Jadi ketika kita melakukan sebuah konsumsi, pasti tidak mungkin konsumsi tersebut nilainya atau harganya itu turun, cenderung naik biasanya. Ketika kita membeli minyak goreng, ketika kita membeli makanan dan sebagainya, itu harganya cenderung naik dan naik semakin berjalannya waktu. Dan yang terakhir yaitu bisa juga orang berinvestasi untuk mendapatkan dana cadangan untuk keadaan daruratnya seperti apa, seperti itu. Nah, prinsip-prinsip ekonomi Islam, jadi ketika kita berbicara soal investasi syariah, berarti kita harus paham tentang prinsip ekonomi Islam dalam melakukan kegiatan investasi. Yang pertama, kita tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zat maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram. Nah, sebenarnya prinsip investasi syariah itu sangat gampang. Kita bisa dibaca di sini. Tidak mencari rezeki atau keuntungan dari barang yang haram, dan bagaimana cara mendapatkannya secara yang haram itu nggak boleh. Jadi semuanya harus halal, baik halal dari barangnya, lalu halal dari cara mendapatkannya. Nah, contohnya ketika kita membeli saham, itu kan kita tidak boleh membeli saham yang
misalnya perusahaannya menjual minuman keras dan sebagainya. Karena apa? Karena di sana kan pasti kita memiliki perusahaan yang bergerak di kegiatan yang haram, uang yang kita dapatkan pasti uangnya haram, seperti itu. Selanjutnya yaitu cara mendapatkannya, itu contohnya seperti apa, misalnya kita lakukan dengan menebak-nebak, spekulasi, atau kita lakukan dengan menipu orang lain, seperti itu juga tidak boleh. Tidak menzalimi atau dizalimi. Nah, prinsip ekonomi Islam selanjutnya dalam investasi yaitu tidak boleh menzalimi. Transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho, atau suka sama suka, atau sepakat antara dua belah pihak. Yang selanjutnya tidak ada unsur riba, maisir, atau perjudian atau spekulasi dan ketidakjelasan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu manajemen investasi syariah. Manajemen investasi itu adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham. Mohon maaf, maksudnya sini manajer investasi itu orangnya yang mengelola berbagai aset keuangan seperti sekuritas atau contohnya seperti saham, obligasi, dan aset lainnya yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pastinya. Keuntungannya ini nanti akan diberikan kepada investor. Lalu manajemen syariah ini adalah seni dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang tercantum dalam kitab suci yang telah diajarkan oleh Nabi atau yang termaktub pada hadis, seperti itu. Nah, singkatnya, manajemen investasi syariah adalah suatu kegiatan atau seni mengelola modal-modal atau sumber-sumber kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan prinsip-prinsip syariah. Itu sederhananya. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam fikih itu ada dua jenis, yaitu muamalah dan ibadah. Ketika kita membahas fikih muamalah, itu berarti kita akan membahas tentang hubungan antara sesama manusia. Dan ketika fikih ibadah itu berarti tentang hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fikih muamalah di sini pada prinsipnya semuanya boleh dilakukan kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis, seperti itu. Misalnya ketika kita akan membantu teman, nah itu boleh karena tidak ada larangannya untuk membantu teman. Atau ketika kita misalnya memakai mobil, nah memakai mobil kan tidak ada larangannya. Misalnya kita memakai motor, atau misalnya kita memakai baju bagus, seperti itu tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya di dalam Al-Quran, seperti itu. Jadi itu semua boleh. Namun dalam hal ini ketika muamalah itu kan berkaitan dengan hubungan. Nah, kalau yang tadi kan contohnya memakai motor dan sebagainya, itu kan bukan hubungan antara sesama manusia. Nah, hubungan secara manusia itu seperti apa? Misalnya saya menggunakan kendaraan teman saya, seperti itu. Misalkan saya menggunakan kendaraan teman saya, itu boleh nggak dalam fikih? Boleh, karena itu kegiatan muamalah. Nah, tidak ada larangannya. Lalu yang pasti ketika kita melakukan jual beli itu kan tidak dilarang dalam agama, sehingga itu juga boleh. Itu. Sedangkan konsepnya ibadah itu semuanya tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Nah, kalau bedanya ibadah itu semuanya tidak boleh. Jadi kita tidak boleh sholat antara misalnya kita antara maghrib dengan isya sholat 10 rakaat. Nah, itu tidak boleh karena tidak jelas perintahnya, tidak ada perintahnya. Nah, seperti itu ibadah. Jadi prinsipnya gampangnya seperti itu. Dan ketika kita melakukan investasi syariah, investasi pada surat berharga, itu kan konsepnya muamalah. Selama tidak diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, maka itu boleh. Nah, selanjutnya pasar modal syariah yaitu intinya adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, pasar modal syariah ini sama dengan pasar modal konvensional, tempatnya sama, cuman konsep dari pasar modal syariah ini di sana hanya mencakup dari
saham-saham yang masuk kriteria syariah seperti itu. Keuntungan investasi dan risiko investasi. Keuntungan investasi gampangnya kita akan mendapatkan capital gain atau selisih harga dari antara kita beli dengan kita jual. Dan kita juga akan mendapatkan dividen atau biasanya perusahaan itu memberikan ketika perusahaan mendapatkan untung, dia akan memberikan pembagian hasilnya dari dividen seperti itu. Dan yang kedua yaitu risikonya, yang bernama yaitu risiko loss atau capital loss, yaitu adalah dari saham yang kita beli itu harganya turun seperti itu. Dan yang kedua yaitu risiko likuidasi, di mana saham yang kita beli itu tidak dapat kita jual seperti itu. Nah, investasi konvensional dengan syariah bedanya apa? Ketika investasi konvensional berarti kita akan mendapatkan investasi dengan untung berupa bunga, atau kita akan mendapatkan keuntungan dengan cara apapun seperti itu, dengan membeli saham perusahaan bir dan sebagainya, itu investasi pada umumnya. Sedangkan investasi syariah keuntungannya itu harus berdasarkan halal. Jadi keuntungannya itu harus halal, harus sesuai dengan prinsip syariah seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu tentang konsep manajemen investasi syariah. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.